Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertama-tama yang terhormat untuk Abi Hanifida Ida selaku pengasuh Pondok Pesantren Seperkem Laroy Bani Fida, dan yang terhormat pula untuk jajaran para guru dan para pengurus dari Laroy Bani Fida dan teman-teman yang berbahagia. Oke, pertama-tama perkenalkan, nama saya Ainur Isma, saya dari kelas 12 MA Laroy Bani Fida. Pada malam hari ini saya akan mempresentasikan tentang peta imajinasi saya yang akan menjelaskan pelajaran Al-Quran dan Hadis, yaitu tentang ujian dan cobaan. Nah, jadi pertama-tama itu adalah ujian dan cobaan itu telah dijelaskan di dalam Al-Quran pada surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 157, yang di dalamnya itu berisi tentang bagi orang-orang yang beriman, bersabarlah dan sholat, karena itu adalah penolong ketika kita itu mendapat ujian dari Allah. Nah, di dalam ayat 155 itu dijelaskan bahwa dalam manusia itu takut. Manusia itu akan ditimpa ujian, yaitu beserta takut, lapar, jiwa, dan tumbuhan, dan masih banyak lagi. Dan sesuatu itu akan kembali kepada Allah. Jadi semua ujian itu pasti ada jalannya, ada jawabannya. Nah, kemudian dijelaskan juga di Quran surah Al-Imran ayat 186 yang apabila manusia itu akan diuji dengan hartanya, kesabaran dan ketakwaan. Nah, ini tergantung pada tingkatan iman yang tinggi, tingkatan yang paling tinggi. Ini termasuk yang paling tinggi karena harus ada persiapan mental dan tidak ada seorang pun yang akan mengalaminya. Dan yang kemudian itu ada hadisnya. Di dalam hadis itu kita harus bersikap beriman, dan apabila kita bersikap beriman dan tidak beriman, itu yang pertama itu kita harus bersyukur. Terus yang kedua itu harus sabar, karena tingkat itu adalah tingkat keimanan seseorang. Kemudian yang terakhir itu adalah hadis tentang tingkat keimanan itu. Nah, itu termasuk tolak ukur seseorang seperti ibrahnya Nabi dan para sahabat. Dan semua ujian dan cobaan itu pasti ada hikmahnya di balik itu semua, dan pasti juga ada solusinya. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan dari penjelasan saya tentang ujian dan cobaan. Jadi banyak hikmahnya yang kita dapat di sini, bahwa kita tuh selalu sabar dan bersyukur atas apa cobaan dan ujian yang kita dapati dari Allah. Semua itu pasti ada solusinya, semua pasti ada hikmahnya. Kita jalinin saja, itu adalah ujian. Bagaimana Allah itu menguji kita, apakah kita itu dapat menjalani ujian-ujian dan cobaan yang Allah berikan kepada kita. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.